Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Firzatullah. Saya akan menjelaskan tentang biografi Haji Abdul Karim Amrullah. Pada 10 Februari 1879, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah lahir dari rahim seorang ibu bernama Siti Tarsawa di Nagari Sungai Batang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya merupakan ulama bergelar Tuan Kisai, cucu dari Tuanku Pariaman, ulama ke-6 yang usai perang Padari pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Versi lain 1821 sampai dengan 1837. Menetap di lereng bukit sekitar Danau Maninjau. Ketika berusia 10 tahun, selain kepada ayahnya Muhammad Rasul, nama kecil Abdul Karim Amrullah juga mengaji Al-Quran di Barung-Barung Belantai, Koto Sabelah, Tarusat pesisir selatan kepada Tuanku Haji Hud dan Tuanku Fakih Said. Pada usia ke-13, Rasul diserahkan ayahnya kepada Tuanku Sultan Muhammad Yusuf di Sungai Rotan, Pariaman untuk belajar kitab fikih Minhaj Al-Thalibin karya Imam Nawawi serta tafsir Jalalain. Selang 3 tahun kemudian Rasul diantarkan Tuanku Kisai ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, putra Minang yang jadi imam besar Masjidil Haram pada tahun 1894. 7 tahun kemudian pada tahun 1901 ia pun kembali ke Maninjau, Sumatera Barat. Pembelajaran yang didapat dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ternyata berbenturan dengan pemahaman ayahnya yang merupakan pemuka Thariqat Naqsabandiyah. Namun untuk menghindari konfrontasi dengan ayahnya, ia pun memilih pergi memimpin pengajian di surau jembatan besi Padang Panjang. Di bawah kepemimpinan Haji Abdul Karim Amrullah, pengajiannya itu pun harum sampai ke negeri seberang. Tak ayal banyak orang pun berbondong-bondong datang belajar agama dari tokoh Minangkabau tersebut. Tak lama berselang, pengajiannya itu pun berubah menjadi sekolah Sumatera Tawalib, yang di kemudian hari diakui sebagai sekolah modern Islam pertama di negeri yang hari ini bernama Indonesia. Meski keturunan pahlawan, Padari perjuangan Haji Abdul Karim Amrullah memurnikan ajaran Islam, tidak menggunakan kekuatan fisik yang frontal dan meledak-ledak seperti gerakan Padari, melainkan dengan gerakan intelektual murni. Haji Rusyid Hamka dalam buku pribadi dan Martabat Buya Hamka mengatakan pada masa itu ia turut memelopori gerakan menentang ajaran Robitoh, yakni sebuah gerakan yang menghadirkan guru dalam ingatan sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh penganut Thariqat saat hendak mengerjakan suluk. Selain itu, dalam buku The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule 19th Century Indonesian, Gubahan Elizabeth Grevers juga menjelaskan bahwa tokoh-tokoh Minangkabau seperti Haji Abdul Karim Amrullah sangat responsif terhadap kebijakan pendidikan dan politik Belanda di zaman kolonial. Hingga akhir hayat, nama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah begitu meninggalkan kesan yang bagi masyarakat Minang. Dari dia pula kemudian anaknya menjadi tokoh besar Minangkabau dalam masa kemerdekaan Indonesia. Anaknya itu bernama Abdul Karim